lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sya'adatal muhtaramin, aizatal kiram, para alim, para ulama, para sesepuh, para asatidah yang saya ta'zimi, yang saya hormati, yang saya muliakan, dan insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah takziah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mas-mas semuanya, yang insya Allah pada malam hari ini kita semua di bawah guyuran hujan, kita semua mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang saya hormati, saat ini orang-orang yang mendahului kita, saudara kita, orang tua kita, teman kita, tetangga-tetangga kita dalam keadaan yang berbeda-beda. Orang-orang yang sudah mendahului kita dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala saat ini dalam keadaan berbeda satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, bagi saudara kita yang membawa dosa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, kita berdoa mudah-mudahan segala dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang membawa kekhilafan, semua khilafnya dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang saat ini dalam keadaan susah di alam kubur, kita berdoa mudah-mudahan segera diberikan kebahagiaan di alam kubur. Yang saat ini dalam keadaan sempit kuburnya, kita berdoa mudah-mudahan segera dilapangkan alam kuburnya. Yang saat ini dalam keadaan yang baik, kita berdoa mudah-mudahan dilipat gandakan kebaikannya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka setiap orang yang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala itu pasti dalam keadaan yang berbeda satu dengan yang lainnya, tergantung dari amal perbuatan yang kita bawa. Jika baik, maka saat ini dalam keadaan yang baik. Jika buruk yang kita bawa, maka saat ini orang-orang yang membawa keburukan dalam keadaan yang buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Saat kita berada di dunia, kita mempunyai rumah yang mewah, kita mampu membangun rumah yang megah. Tetapi saat kita pulang menghadap yang kuasa, rumah tidak kita bawa pulang. Kita mempunyai istri yang cantik, tapi saat kita pulang, kita tidak membawa istri kita. Betul? Kita mempunyai anak yang kita banggakan selama ini, tetapi saat kita pulang menghadapnya, anak juga tidak kita bawa mati. Betul? Betul. Yang kita bawa ketika kita menghadap yang kuasa adalah amal perbuatan kita semua. Amal baik yang kita harapkan, bukan amal buruk yang kita harapkan. Saat ini ada orang yang di dunia sudah tidak ada, di alam kubur juga tidak ada. Lalu di mana golongan orang ini ditempatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Langsung di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tidak membawa dosa, tidak membawa khilaf
akan tetapi yang dia bawa adalah iman dan takwa. Ini yang kita harapkan. Orang yang hanya membawa iman dan takwa, tidak membawa dosa, tidak ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di alam kubur, tetapi langsung Allah tempatkan saat ini di surga. Para mujahid fisabilillah ini juga yang diyakini oleh sahabat Ibnu Abbas. Kata beliau, sahabat Ibnu Abbas berkata, saat ini surga sudah ada penghuninya menurut beliau. Karena kenapa? Karena ada orang-orang yang ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala menghadap tanpa dosa. Kalau di alam kubur ini hanya bagi orang-orang yang nantinya akan dihisab, sedangkan orang yang tanpa dosa menghadap Allah nantinya tidak akan dihisab. Maka para malaikat berkata, ya Rabb, untuk apa orang-orang ini ditempatkan di alam kubur, sedangkan nanti pada saat dites, pada saat yaumul hisab dia juga akan lolos. Ngopo, buat apa di alam kubur? Maka Allah tempatkan langsung di surga. Ada orang-orang yang saat ini menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala berimbang antara amal perbuatan dan dosa-dosa mereka. Amal baiknya banyak, tetapi maksiatnya juga banyak. Sholat tahajudnya rajin, tetapi ngomongin orang juga rajin. Puasa sunnahnya rajin, tetapi memfitnah orang, merendahkan orang lain juga rajin. Dia menghadap Allah membawa pahala amal ibadah yang banyak, tetapi dia juga menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala membawa dosa yang banyak. Itulah kita semua orang awam. Orang seperti kita ini masih dalam keadaan yang khilaf. Terkadang berbuat maksiat, terkadang rajin beribadah. Maka berimbang antara ibadah dan maksiat. Malaikat juga berkata pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabb, apa yang harus kami lakukan terhadap mayit ini yang pahalanya banyak, akan tetapi dosanya juga berimbang dengan kebaikannya? Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fadrib, pukullah mereka. Aina, di mana? Di telinga-telinga mereka. Fadarabna ala adanihim. Maka para malaikat itu dipukul di bagian telinganya sampai dia terkubur, sampai dia tertidur lama sekali tidurnya, kemudian baru terbangun lagi pada saat hari kebangkitan, yaitu hari kiamat. Makanya di dalam surat Yasin yang tadi kita baca ada ayat nomor 52. Di dalamnya tersebut dikatakan, qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Mereka berkata, aduh, ini kok dibangunkan? Siapa yang membangunkan kami dari tidur kami? Orang-orang yang di alam kubur ketika dibangunkan di yaumul qiyamah mengatakan, aduh, siapa ini yang membangunkan kami? Ya wailana man ba'atsana min marqadina. Jawab para malaikat, inilah hari kiamat yang dulu sudah dikatakan, yang dulu sudah diberitahu oleh para rasul akan datangnya hari pembalasan. Mereka itu nyenyak tidurnya enak, Pak. Kalau bagi orang-orang yang membawa amal kebaikan, ditidurkan, dipukul oleh malaikat sampai dia tertidur, kemudian dibangkitkan lagi pada yaumul qiyamah, seperti halnya diterangkan dalam surat Yasin ayat 52. Mereka kaget ketika dibangkitkan. Siapa ini yang membangunkan kami dari tidur kami? Kami ini lagi enak-enak tidur. Kemudian jawab para malaikat, inilah hari kiamat.
inilah hari kebangkitan, inilah hari yang dulu dikatakan para rasul akan dihisab setiap amal perbuatan kita. Ada orang-orang yang saat ini tidak bersama kita di dunia, tetapi dia ada selamanya, adalah orang-orang soleh yang ketika kita menganggap dia mati di dunia, akan tetapi dia tetap mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak mati tetapi dia tetap hidup di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang inilah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semasa dia hidup, bahkan ketika ruhnya terpisah dari jasadnya, Allah masih menjaga jasadnya tetap duduk di alam kubur ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini menjadi orang-orang yang paling beruntung ketika nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang-orang yang beruntung? Orang-orang yang beruntung adalah orang yang ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan tidak membawa dosa dan hanya membawa iman dan takwa. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan nasihat ini menjadi nasihat bagi diri kami pribadi khususnya, dan nasihat bagi para jamaah takziah pada malam hari ini, karena hakikatnya nasihat kematian bukan dinasihatkan kepada orang yang sudah mati, karena orang yang sudah mati tidak membutuhkan nasihat lagi. Nasihat kematian adalah nasihat bagi yang menyampaikan dan nasihat bagi yang bisa mendengarkan di alam dunia ini, yaitu jamaah takziah pada malam hari ini. Ini menjadi iktibar, ini menjadi muhasabah bagi kita semua. Mudah-mudahan menjadikan diri kita lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebelum saya akhiri dengan salam, mari kita ikhlaskan hati kita, niatkan hati kita untuk menghadiahkan segala amal ibadah kita pada malam hari ini, terkhusus kepada almarhum dan almarhumah yang dikhususkan dari sahibul musibah. Al-Fatihah. Alhamdulillah.